Selamat malam, Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, saya Oki Satrial. Saudara, pandemi COVID-19 telah merubah banyak hal dalam masyarakat kita, terutama dalam kultur masyarakat kita. PSBB yang diterapkan dan di Jakarta saat ini sudah memasuki fase keempat, tentu membuat banyak perubahan keseharian dari masyarakat kita. Ada sebuah term atau diksi yang dipopulerkan pemerintah yakni new normal atau kenormalan baru yang katanya sebuah keniscayaan yang harus kita jalani dalam hari-hari ke depan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian kesiapan masyarakat kita menghadapi new normal, apakah kebijakan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah sudah tepat untuk bisa membendung pandemi COVID-19. Kita akan berbincang bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir di Studio 4 TVRI malam ini, analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Iya, Mas. Dan juga sudah bergabung melalui sambungan Skype. Secara virtual kita akan temui Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Pak Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Oki, Pak Trubus. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama TVRI. Baik, Pak Trubus, kita ingin buka perbincangan ini dengan sebuah fakta bahwa PSBB keempat di Jakarta hingga 18 Juni 2020 ini begitu ya. 3 bulan lebih masyarakat kita tidak bisa keluar rumah, dibatasi pergerakannya dengan harapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun sebetulnya kalau kita lihat fakta di lapangan, angka-angka yang dirilis pemerintah terkait jumlah kasus baru atau kematian dan angka sembuh tidak berubah, bahkan justru progresif naik begitu Pak. Pandangan Anda seperti apa? Iya, menurut saya ini memang sejak pertama kali kita PSBB ya, PSBB. Sebenarnya sebelum PSBB di DKI Jakarta ada namanya physical distancing, social distancing dulu. Social distancing, physical distancing, baru masuklah PSBB tahap pertama, kemudian diperpanjang yang kedua perpanjangan cukup panjang juga karena 28 hari. Kemudian DKI Jakarta dan sekitarnya, kemudian panjang lagi yang ketiga diperpanjang. Tetapi kemudian sekarang masih lagi diperpanjang lagi yang keempat. Ini masa transisi mau disebut istilahnya new normal nanti arahnya ke sana. Nah, dari perjalanan itu sendiri kita lihat memang persoalannya pada dua hal. Satu, ada persoalan kesehatan yang makin hari itu ada 3 hal. Pertama adalah soal epidemiologis di mana tingkat ODP PDP-nya masih relatif tinggi. Kemudian yang kedua adalah surveillance. Surveillance itu soal tingkat penularan ya. Jadi penularannya juga relatif masih tinggi juga dari hari ke hari. Dan di DKI Jakarta sekarang ada 66 RW yang sekarang dalam posisi merah, dan ini kita akan harus hati-hati karena kalau tidak itu bisa nanti nambah lagi ke RW-RW yang lain kan gitu. Kemudian juga yang ketiga mengenai layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini juga belum bisa optimal karena memang keterbatasan di dalam baik dari sisi infrastruktur, SDM-nya juga, para medisnya juga dalam hal alat-alatnya juga, ya macam-macam lah segala hal. Nah, kemudian yang keempat menurut saya persoalan di kesadaran masyarakat. Nah, kedisiplinan masyarakat ini menjadi masalah. Nah, itu kesehatannya. Kemudian ketika kita berfokus pada kesehatan, yang terjadi kemudian kita malah ada dampak yang selama ini tidak pernah kita pertimbangkan secara matang, yaitu dampak ekonomi, kemudian dampak sosial, dan yang ketiga adalah psikososial masyarakat. Ya, dampak psikologis masyarakat. 3 bulan di rumah tanpa ada pergerakan apapun. Itu yang menjadi masa ekonomi kita lihat tadi. Nah, pertumbuhan ekonomi ekspektasi kita dulu 5% pertumbuhannya, sekarang berada turun di 2,97% sekarang ini. Dan nanti kalau sampai Agustus itu nggak ada intervensi, itu bisa dibayangkan adalah 0,4%. Artinya satu kondisi krisis ekonomi nantinya. Nah, ini akan berbahaya. Nah, yang kedua adalah terjadi dampaknya juga dampak sosial, di mana kemudian masyarakat ini terpola menjadi 3. Ada masyarakat yang istilahnya itu loyal, patuh, ya konformitasnya tinggi. Disuruh di rumah saja ya di rumah gitu ya. Tapi ada 2 adalah masyarakat yang kategorinya adalah kurang patuh ya, istilahnya kadang-kadang istilahnya EGP, memang gue pikirin. Ya, karena kebutuhan dia tetap beraktivitas tidak ada pengaruh corona, bahaya corona pun dia tahu tapi dia cuek gitu. Karena yang ketiga adalah masyarakat yang wait and see, jadi 50-50. Kalau memang kondisinya memburuk ya kita terpaksa di rumah, kalau kondisinya sudah mulai beraktivitas ini. Nah, disitulah kemudian menurut saya
kebijakannya nantinya ini memang pemerintah sudah berulang kali mengeluarkan berbagai kebijakan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kebijakan itu bisa menggerakkan dua-duanya. Artinya sisi kesehatan berjalan, kemudian sisi sosial ekonominya juga berjalan. Betul. Nah, jadi termasuk karena ini kuncinya nanti persoalannya di ini Mas, psikososial, Betul. psikologi masyarakat. Psikologi masyarakat kita ini mengalami 3 hal. Satu adalah galau, yang ketiganya adalah panik. Yang kedua ya panik, yang ketiganya itu adalah frustasi. Itu semua terkait dengan psikologis masyarakat. Iya, psikologi masyarakat. Karena apa? Karena persoalan dengan ada yang di PHK, ada juga yang karena pendapatan menurun, kemudian terjadi juga situasi-situasi di mana kemudian tidak bisa berkontak dengan keluarganya, misalnya apa dampaknya, mau Pak? mudik Mungkin juga nggak bisa kan. Yang paling nyata apa dampaknya dari pandangan sosial atau antropologinya? Iya, menurut saya dampaknya itu kemudian masyarakat menjadi istilahnya itu apatis gitu ya, apatis, dan penyebaran coronanya menjadi tinggi terus sampai hari ini. Kita pun memberlakukan PSBB transisi. Ini pertumbuhan tambahannya cukup besar sampai hari kemarin itu 163. Itu yang sudah pasti. Nah, ini akan tambah lagi nanti daerah merahnya akan tambah lagi dari 66. Nah, ini untuk DKI Jakarta. Kemudian untuk wilayah penyangga ini juga masalah lagi karena penyangga ini misalnya Tangerang Raya itu juga naiknya cukup tinggi juga, signifikan juga. Bekasi juga tinggi juga. Itu berkaitan dengan klaster di Jakarta juga atau seperti apa dalam Iya, analisa ada klaster di Jakarta kan berpengaruh, kan masyarakat itu kan mobilitas tinggi. Jakarta, di mana ibu kota Jakarta ini, di masyarakat Jakarta ini sangat tergantung dengan wilayah penyangga. Kan hubungan antar penyangga. Begitu ada sektor-sektor yang dibuka, kan gitu, sektor ini akan berpengaruh, misalnya ada sektor perkantoran, sektor bisnis, industri, kemudian sektor ini pusat perbelanjaan yang sudah ada. Sekarang tambah lagi sektor ini agama, tinggal nunggu nanti satu sektor pendidikan. Baik. Gitu. Di sambungan Skype masih bersama kami Pak Haryadi. Pak Haryadi? Ya, Mas. Oke. Dan juga sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Skype juga Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Pak Teguh P. Nugroho. Pak Teguh, selamat malam. Selamat siang, Mas. Baik, nanti kami akan elaborasi lagi bagaimana hubungannya atau kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah baik di DKI Jakarta ataupun secara nasional, kemudian kaitannya dengan pelayanan publik, dan nanti apa dampaknya juga bagi industri-industri yang selama ini sangat bergantung dengan konsumen atau terkait dengan jasa begitu ya di PHRI dan juga Apindo. Namun kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kita seperti dilumpuhkan, tidak sedikit korban berjatuhan. Namun, kita bisa menghadapinya. Kita bisa melawannya dan memenangkannya. PMI selalu membantu agar kita pulih kembali. Bersama, kita kembalikan senyum Indonesia. Mari bantu sesama. Bergabung di Dialog Indonesia Bicara, kali ini saya ingin ke Ombudsman, perwakilan Ombudsman DKI Jakarta, Pak Teguh. Selamat malam Pak Teguh, terima kasih sudah bergabung. Ya, Pak Teguh, ada diksi baru yang diapungkan oleh pemerintah, yakni new normal atau situasi kenormalan baru begitu ya. Kaitannya dengan masyarakat adalah apakah nanti setelah new normal berlaku, pelayanan publik ini akan maksimal. Pertama saya ingin tahu, apakah dalam pandangan Anda konsep new normal ini sudah cukup matang dibahas oleh pemerintah sehingga siap untuk diaplikasikan begitu, Pak? Ya, begini Mas, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah kami lakukan terhadap
PSBB 1 sampai 3 ya di DKI Jakarta. Sebetulnya kalau untuk wilayah Jakarta penerapan new normal itu agak terburu-buru atau terlalu prematur lah. Jadi untuk itu sebetulnya yang dilakukan oleh gubernur saat ini dengan menerapkan PSBB transisi itu merupakan langkah jembatan yang saya pikir itu bagian dari upaya gubernur untuk menjembatani kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi ya. Ya. Baik, artinya jika diterapkan di Jakarta setelah PSBB transisi ini selesai, apakah juga termasuk terburu-buru atau prematur tadi begitu Pak? 18 Juni Ya. ini Pak nanti batasnya. Ya, itu tetap awalnya harus didasarkan pada hasil evaluasi PSBB transisi ini ya Mas ya. Tidak bisa langsung diputuskan bahwa tanggal sekian itu harus dengan pendekatan sehat produktif itu atau new normal lah. Ya. Cuma kalau bahasa Pemprov kan lain. Itu harus didasarkan pada evaluasi dulu. Kalau sudah berdasarkan evaluasi dinyatakan misalkan terkait dengan kurva penyebaran pandemik itu sudah menurun, bukan hanya melandai, kemudian kesiapan sarana prasarana kesehatan juga sudah cukup memadai, juga terkait dengan mitigasi pelayanan publik juga sudah ada, dan yang lain-lain, baru kemudian Pemprov DKI bisa memutuskan apakah itu akan masuk ke tatanan kehidupan baru atau new normal itu, atau malah PSBB-nya perlu diperketat. Karena kalau hanya langsung menetapkan tanggal tanpa ada evaluasi terlebih dahulu, yang kita khawatirkan adalah apa yang sudah dihasilkan dari PSBB 1 sampai 3 yang berhasil menekan kenaikan transmisi COVID-19 dengan cukup baik ya, itu akan menjadi sia-sia. Ya. Nah, sekarang saja kita melihat baru ada isu pelonggaran terhadap 11 sektor yang dikecualikan. Masyarakat sudah memenuhi transportasi massal dan juga mempergunakan transportasi pribadi untuk bekerja di Jakarta. Ya. Baik, Pak Teguh, selama pandemi COVID-19 sudah 3 bulan ini ya, warga Indonesia disarankan bekerja di rumah, apapun aktivitasnya di rumah begitu. Bagaimana kemudian layanan publik yang Anda amati selama ini terjadi selama pandemi, apakah cukup maksimal dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi kita atau seperti apa Pak? Kalau untuk PSBB 1 sampai 3 ya di wilayah Jakarta dan wilayah penyangga yang menjadi wilayah pengawasan kami, rata-rata pemberi pelayanan publik telah melakukan proses mitigasi. Sudah mulai berpindah ke daring. Seperti beberapa pelayanan publik di lembaga vertikal begitu, itu sudah mulai melakukan daring. Kalaupun tidak melakukan daring, itu sudah melakukan sistem dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Saya ambil contoh misalkan untuk pelayanan tilang di Kejaksaan, itu mereka sudah menetapkan kuota per hari. Tidak boleh lebih dari itu, jadi orang hanya boleh datang untuk melakukan pembayaran tilang berdasarkan jumlah kuota yang telah disepakati, itu 100 orang per hari. Nah, ini proses mitigasi yang sudah terjadi. Nah, tapi kan per minggu ini Polri sudah membuka layanan Satpasim dan Samsat. Dan kemudian dampaknya yang kita lihat adalah adanya antrian massa di kedua fasilitas pelayanan itu, baik Satpas maupun Samsat. Nah, menurut kami ini dan teman-teman Polri juga belum menyiapkan secara baik itu mitigasi pelayanan daringnya begitu. Nah, ini yang kita khawatirkan dalam masa PSBB transisi yang sudah berjalan baik itu kemudian sekarang menjadi tempat untuk klaster baru. Selama masa pandemi, apa aduan dari masyarakat yang paling mengemuka atau yang paling banyak, Pak? Yang paling menonjol itu yang masuk ke Ombudsman itu terkait dengan bansos ya dari Pemprov DKI, dan itu yang utama. Terus yang kedua adalah pelayanan kesehatan terkait dengan kebingungan masyarakat untuk masuk ke rumah sakit rujukan. Ya.
Itu pada tahap awal ya. Yang berikutnya, yang terakhir ini dalam minggu-minggu terakhir yang paling meledak itu adalah terkait dengan pelayanan SIKM. Ya. Kami menganggap ya SIKM itu penting untuk menapis para arus balik ya, yang kemarin ada sekitar 456.000 kendaraan atau hampir 2 juta orang yang keluar. Dan itu menurut kami perlu didukung, tapi persoalannya adalah di pelayanan SIKM-nya sendiri masih ada beberapa kekurangan. Itu terkait dengan dengan websitenya yang sering down, call center-nya juga yang sering sibuk, dan ketidakpastian terkait dengan alasan penolakan untuk SIKM begitu. Baik, Pak Teguh, tentu harapan kita tinggi ya, ekspektasi kita tinggi terhadap penerapan PSBB, kemudian new normal yang akan diberlakukan, bagaimana kemudian pelayanan publik bisa maksimal terjadi di tengah atau pasca pandemi ini berlalu. Pak Teguh, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di TVRI. Tentu banyak pandangan yang sudah disampaikan, sedikit banyak memberikan masukan bagi regulator dan juga masyarakat secara umum. Pak, terima kasih banyak Pak Teguh. Ya, sama-sama, makasih Mas. Baik. Demikian Teguh P. Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya. Nanti kami juga akan langsung ke Apindo dan PHRI. Apa dampak yang paling nyata setelah pandemi ini terjadi di negara kita? Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih berbincang mengenai berjalan di tengah pandemi. Bagaimana dampaknya terhadap sejumlah sektor, terutama sektor transportasi dan juga jasa. Langsung akan kami tanyakan ke Pak Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi? Ya. Baik Pak, tentu sudah banyak informasi yang kita dengar selama ini bagaimana dampak pandemi ini bagi sejumlah hal, begitu Pak ya? Di negara kita. Untuk Apindo, PHRI, bagaimana keadaannya saat ini Pak di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, memang kondisi selama 3 bulan ini memang sangat berdampak serius ya, baik ke sektor manufaktur maupun juga di sektor jasa. Jadi dari koordinasi lintas sektor itu kami mengambil suatu kesimpulan bahwa kemampuan daya tahan cash flow perusahaan itu kira-kira sekitar antara 70%-an gitu, itu hanya bisa bertahan sampai dengan akhir Juni. Nah ini yang jadi masalah yang serius adalah pada saat kita nanti melonggarkan, problem utamanya selain daripada masalah dari demand yang memang belum terbentuk ya, karena habis kita mulai mengaktifkan pasti kan permintaannya juga akan perlu waktu. Nah yang problem besar itu ada model kerja Mas. Jadi model kerja itu yang sekarang ini kita masih belum tahu. Nanti kalau andai kata kita mulai lagi semua aktivitas dengan ketersediaan model kerja yang sangat minim, nah ini nanti seperti apa gitu. Karena kita telah melihat rancangan stimulus pemerintah, rencana pemerintah itu baru pada fase memberikan dukungan untuk subsidi bunga. Subsidi bunga terkait dengan restrukturisasi. Nah, tapi untuk modal kerjanya sendiri itu belum ada di dalam rencana pemerintah tersebut. Jadi ini juga kami sampaikan kepada pemerintah untuk agar diperhatikan. Karena nanti kalau sampai perusahaan itu juga tidak bisa
start kembali ya, karena kehabisan modal kerja juga Ya. dampaknya juga sama juga seriusnya begitu. Baik, Pak, tapi apakah semua bisnis yang berada di bawah naungan Apindo PHRI sudah memiliki contingency plan, artinya ada dana ekstra yang disiapkan perusahaan untuk bisa menghadapi situasi darurat seperti saat ini, Pak? Kebanyakan perusahaan di Indonesia, tapi bukan hanya di Indonesia lah ya, saya pikir hampir mayoritas perusahaan itu mereka rata-rata cadangan untuk modal kerjanya kan memang tertentu, Mas. Kebanyakan dari perusahaan itu kan selalu kalau punya dana lebih, pasti mereka pakai untuk ekspansi, untuk investasi kembali. Jadi jarang yang memang mempersiapkan modal kerja itu lebih dari 3 bulan misalnya gitu. Oke. Jarang. Jadi rata-rata itu adalah mereka menyiapkan tuh kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau lebih 3 bulan itu pasti akan mengganggu kelangsungan usahanya. Baik, di sektor lain seperti yang kami dapatkan informasinya banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Artinya perusahaan ingin melakukan pekerjaan yang lebih efisien dengan sedikit tenaga kerja. Apakah ini juga terjadi di sektor jasa seperti di hotel atau lainnya gitu Pak di bawah naungan PHRI? Ya. Jadi yang terjadi sekarang itu bukan PHK, tapi dicutikan di luar tanggungan perusahaan dan juga dirumahkan. Memang ada yang PHK, tapi jumlahnya itu relatif sedikit. Karena kalau PHK itu harus menyiapkan pesangon. Dan kalau menyiapkan dana pesangon kan kebanyakan perusahaan lagi situasi seperti ini pasti juga nggak butuh dana tersebut. Kemudian pilihannya merumahkan karyawan begitu ya? Dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan perusahaan. Jadi bedanya Mas, kalau dirumahkan itu masih mendapatkan sebagian ya dari gajinya. Tapi kalau dicutikan di luar tanggungan perusahaan itu sama sekali tidak mendapatkan dari perusahaan. Nah ini yang kita prihatin kalau untuk sektor pariwisata itu banyak sekali yang sudah dicuti di luar tanggungan perusahaan itu. Artinya lebih banyak cuti di luar tanggungan daripada yang di PHK karena secara aturan bahwa di saat di PHK perusahaan harus mengeluarkan pesangon begitu ya Pak ya untuk biaya PHK. Ada relaksasi tidak yang diterima oleh industri di bawah PHRI atau mungkin Apindo dari pemerintah mengenai bagaimana keuangan perusahaan bisa stabil di saat seperti sekarang ini Pak? Jadi kalau stimulus yang diberikan, pemerintah itu sudah mengeluarkan stimulus Mas, yaitu PPh 21, PPh 22, dan PPh 25. Nah, hanya dalam situasi seperti ini, stimulus tersebut tidak optimal. Jadi misalnya contoh PPh 21. PPh 21 itu sekarang dinaikkan menjadi 200 juta per tahun, itu yang ditanggung oleh pemerintah, pembayaran PPh 21-nya. Nah, namun itu kalau dibagi per bulannya kan kira-kira sekitar 16,7 juta ya, 16,7 gitu. Nah, pada kenyataannya sekarang itu pekerja, ini saya bilang tadi kan, bahwa mereka terimanya di bawah gaji normal. Jadi mereka juga tidak begitu bisa memanfaatkan itu. Yang bisa memanfaatkan adalah yang memang perusahaannya itu secara operasionalnya itu masih bisa berjalan dengan normal gitu loh Mas. Itu misalnya ada beberapa perusahaan yang masih bisa seperti itu. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi, produk-produk untuk konsumsi harian masyarakat ya, sembako dan sebagainya itu memang masih normal. Itu mereka kalau gaji di atas kalau gajinya sampai dengan 16,67 itu mereka mendapatkan memang manfaatnya. Nah, demikian juga kalau misalnya di PPh 22, kalau PPh 22 itu terkait dengan import Mas, jadi pembebasan untuk pembayaran di muka importnya, tapi sekarang kan importnya juga turun, jadi juga gitu. Kalau PPh 25 itu lebih kepada pajak untuk badan, itu juga sekarang tidak efektif karena kebanyakan rugi Mas, jadi malah kita keluar uang 70% untuk membayar tiap bulannya, demikian. Baik, lalu insentif seperti apa yang diharapkan oleh PHRI mengenai keadaan bisnis di Apindo dan PHRI nanti kami akan lanjutkan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Kami akan lanjutkan perbincangan mengenai berjalan di tengah pandemi. Pak Trubus, tadi sudah kita dengar dari Pak Haryadi bahwa sektor jasa seperti hotel atau mungkin bisnis usaha, unit usaha yang berada di bawah PHRI cukup terpukul dengan pandemi COVID-19 ini. Sejumlah relaksasi atau insentif yang diberikan pemerintah justru tidak cukup dirasakan begitu ya oleh bisnis ini. Tadi Anda melihatnya seperti apa, Pak? Iya, ini memang ada persoalan sebenarnya sejak pertama kali muncul COVID pandemi ini. Sebenarnya kan di daerah-daerah yang kategori wisata misalnya itu banyak sekali hotel-hotel yang sepi. Ya kan sudah dihantam seperti itu. Misalnya dulu di Batam, kemudian di Bali, termasuk daerah Yogyakarta, dan kemudian di Jakarta juga. Itu semuanya hotel mengalami penurunan, istilahnya penurunan pengunjung gitu ya. Jadi ini kemudian pada akhirnya kita lihat pada situasi-situasi semakin sulit karena begitu PSBB diberlakukan sudah semuanya perusahaan-perusahaan itu terutama yang perusahaan jasa itu sudah tadi dikatakan Pak ini ya sudah memang mau nggak mau harus merumahkan, ada yang mencutikan. Nah ini langkah-langkah yang sudah harus dilakukan dan kelihatannya banyak perusahaan yang sudah nggak tahan lagi, apalagi sampai sekarang sudah 3 bulan berlalu ya. Kalau nanti ini tidak ada nggak berjalan optimal Mas, jadi banyak juga dalam tanda petik itu ya seperti nggak tepat sasaran gitu ya. Kemudian juga banyak sekali kebijakan yang digelontorkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah itu sampai ke tingkat daerah juga tidak sesuai yang kita harapkan. Nah ini juga persoalan-persoalan yang kemudian pada akhirnya banyak PHK terjadi, ya kan. Sementara satu sisi waktu itu kita dihadapkan ada hari-hari keagamaan, misalnya karena bulan Ramadan, kemudian ada kenaikan Ihsa Al-Masih, terus ditambah lagi dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Dari sisi inilah kemudian ternyata ekonomi kita lama-lama juga tidak mampu bertahan. Nah, perusahaan-perusahaan baik yang kategori jasa maupun yang di bidang manufaktur juga kita lihat memang semuanya hampir mau nggak mau mem-PHK karyawannya. Nah, karyawan di PHK ini kemudian pilihannya cuma 2. Ada yang istilahnya kemudian mudik pulang kampung gitu. Makanya waktu itu terjadi sempat heboh istilah diksi mudik dan pulang kampung gitu ya. Nah, kemudian ada juga pilihannya kemudian tetap bertahan di sini, bertahan di Jakarta. Tetapi ketika bertahan di tempat kerjanya, ini kesulitannya adalah masalah kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan dasarnya. Ini banyak terjadi, mereka untuk membayar kos sudah nggak bisa, untuk bayar kontrakan juga nggak bisa, untuk makan. Makanya kita jumpai kemarin ada juga insentif kecil yang diterima dari pemerintah untuk kecil, makan saja begitu. Betul. Nah, soalnya jaring pengaman sosial yang namanya bansos juga nggak tepat ini juga, apalagi yang mereka yang non DKI lebih lagi kan itu. Pak Haryadi, tadi Pak Trubus mengatakan banyak dari insentif yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran begitu ya. Apakah ini juga dirasakan oleh para pengusaha dan apa ekspektasi para pengusaha terkait dengan regulasi yang akan diharapkan akan dikeluarkan pemerintah, Pak? Terus terang kita juga masih masih meraba juga ya sebetulnya mau seperti apa gitu karena sekarang ini kan kalau yang paling utama adalah untuk menggerakkan kembali ekonomi kita. Tadi saya sampaikan kan bahwa ada kebutuhan modal kerja yang memang juga harus disiapkan. Nah, kalau kami berbicara dengan pihak perbankan pada saat ini, ya mereka pada posisi untuk tidak bisa memberikan modal kerja tersebut. Nah, ini kan harus ada suatu koordinasi ya. Kita mau seperti apa? Yang jelas kalau tadi saya sampaikan, kalau ini lebih dari terus-terusan seperti ini, memang betul-betul kolaps betul karena perusahaan tidak ada pendapatan sama sekali ya. Nah, jadi kalau perusahaan kita sekarang sudah melonggarkan dan kita akan jalan, maka yang paling urgent sekarang itu adalah bagaimana pemerintah bisa membantu menyiapkan untuk modal kerja itu. Dan di samping itu juga tentunya yang kita perlukan adalah stimulus yang bisa mengurangi biaya.
Jadi biaya itu sekarang itu semuanya juga masih tinggi, Mas. Kita seperti PLN. PLN itu juga, saya udah nggak ngerti lagi deh bicara sama PLN ya. Karena kita sudah menyampaikan, tolong dong kita dalam situasi seperti ini, jangan dikenakan minimum charge. Karena minimum charge itu dalam perusahaan yang memang dia bekerja dalam kapasitas di bawah kapasitas normal, bahkan kalau hotel tuh tutup malah ya. Itu kan nggak mungkin dia masa membayar pakai minimum charge. Ya dia bayarlah sesuai dengan apa yang dia pakai. Nah itu tidak. Dari segi tarif juga tidak diturunkan, padahal harga minyak dunia turun. Lalu dari segi cash flow kita juga sekarang karena sulit, kita juga minta tolong jangan diberikan tempo gitu loh. Yang tadinya kita bayar setiap bulan, kita misalnya minta tempo dimundurkan menjadi 3 bulan. Seperti itu ya. Itu sama sekali responsnya ada negatif ya. Pokoknya PLN nggak bisa aja. Walaupun mereka sudah terima, mereka sudah dimasukkan terus dibayar oleh pemerintah, tagihan pemerintah 4,5 triliun. Demikian juga dengan gas juga gitu. Jadi intinya di sini kondisi dari beban itu juga masih berjalan, Mas. Gitu. Masih ada terus, ini yang jadi masalah. Nah, ini berarti insentif yang diharapkan oleh pengusaha ini lebih kepada relaksasi di bidang kewajiban pembayaran listrik dan lain-lain itu tadi. Dua hal yang paling penting. Satu adalah modal kerja, kedua adalah apapun yang terkait dengan biaya, dengan cost ya, itu bisa direlaksasi. Intinya itu aja. Jadi itu termasuk juga misalnya pembayaran BPJS, iuran BPJS tenaga kerjaan misalnya, atau iuran BPJS kesehatan. Yang dalam tempo seperti ini kan nggak mungkin ya kita bisa membayar orang, uangnya juga nggak ada gitu kan, cash flow-nya juga. Baik, Pak Haryadi, tahan sebentar, kami akan menuju sekarang ke Dr. Zainah Fitria. Selamat malam, Dr. Zainah. Ya, selamat malam, Dr. Zainah. Ya, selamat malam. Ya, volunteer tenaga medis di Rumah Sakit Wisma Atlet. Iya, dokter. Betul. Baik, dokter. Nanti kita akan lebih jauh bicara bagaimana kondisi di sana saat ini di tengah pandemi dan di tengah pasien yang masif begitu ya peningkatannya saat ini di rumah sakit dan bagaimana kesiapan masyarakat kita di tengah pergerakan menuju new normal. Nanti kami akan bergabung bersama Dr. Zainah. Terima kasih sudah bergabung malam ini, dokter. Ya, sama-sama. Baik, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kepada masyarakat di seluruh Nusantara, dapatkan informasi resmi dan terpercaya terkait COVID-19 melalui chatbot WhatsApp di nomor 0811 3339 9000, call center gratis 119, website resmi covid19.go.id, dan kanal-kanal pemerintah lainnya. Bersama-sama kita lawan virus corona. Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Kami akan langsung menuju ke Dr. Zainah Fitria yang merupakan volunteer tenaga medis di Rumah Sakit Wisma Atlet. Dokter, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dok, terima kasih sudah bergabung ya. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada dokter yang dengan sukarela telah bersedia menjadi volunteer di rumah sakit, menjadi garda terdepan dalam penyembuhan pasien COVID-19 dan juga menyembuhkan Indonesia ini. Dok, saat ini kita tengah dihadapkan dalam sebuah kondisi menuju new normal. Ini sebuah pilihan yang kemudian diambil pemerintah untuk bisa melanjutkan kehidupan kita. Karena COVID saja tidak bisa kemudian menghalangi sektor lain untuk tetap berjalan, katanya seperti itu ya. Dalam situasi new normal, apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat? Terutama bagi diri sendiri, untuk pengamanan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, apa yang perlu diperhatikan, Dok? Ya, yang paling pertama perlu diperhatikan protokol kesehatan ya, seperti PHBS,
di mana ada cuci tangan, olahraga teratur, hindari asap, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat bergizi, ada sayuran dan buah-buahannya, terus air putih juga harus cukup ya, sesuai kebutuhan, dan juga vitamin atau suplemen juga diperlukan. Dan yang paling penting lagi nih saat beraktivitas di luar nih social distancing. Terus hindari kerumunan sebisa mungkin. Dan kalau memang bisa stay di rumah, sebenarnya lebih amannya stay di rumah. Jadi pergi memang jika diperlukan saja. Dan saat pergi jangan lupa menggunakan alat pelindung diri pribadi ya, seperti masker, terus membawa sabun dan hand sanitizer, terus alat makan pribadi, alat ibadah pribadi, botol minum, terus pakaian dan juga alat-alat seperti helm itu pribadi, bawa sendiri, punya sendiri. Untuk pencegahan. Itu yang dari eksternal. Kemudian bagaimana untuk internalnya, menjaga sistem imun tubuh kita? Apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, Dok? Ya, memang imunitas nih dia memiliki peran yang cukup penting ya untuk salah satu faktor utama untuk pencegahan COVID-19. Dan untuk menjaga imunitas itu yang paling penting tadi PHBS ya, seperti makanan bergizi, sayur dan buah-buahan, terus minum air putih yang banyak, tidur ataupun istirahat kita harus cukup, olahraga kita harus teratur, terus dan juga paling penting adalah be positif, be smart, sama be happy sih. Iya, itu yang paling penting ya, happy dan selalu berpikir positif. Karena sebetulnya dampak psikologis dari keadaan seperti ini juga turut berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia, begitu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Bagaimana dampaknya yang terjadi di saat kita selalu merasa ketakutan tertular, ketakutan keluar rumah, apa yang akan terjadi begitu, Dok? Ya sebenarnya waspada itu penting ya, waspada, mawas diri, aware itu penting, tapi kita juga harus be smart dan juga harus tetap berpikiran positif dan mengambil langkah-langkah preventif. Oke, baik. Dr. Zainah, sudah 3 bulan ini ya berjalan bagaimana masyarakat kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan juga berolahraga di rumah, ibadah pun juga di rumah, WFH, kita katakan seperti itu, PSBB juga sudah di fase keempat. Dalam pandangan Anda, apakah selama ini masyarakat yang yang menjadi target sebetulnya untuk pemutus mata rantai ini sudah disiplin dalam menjalankan semua regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita? Harapannya sih seharusnya sudah cukup baik ya, masyarakat harusnya sudah cukup tersosialisasi dari hari-hari sebelumnya bagaimana langkah yang harus diambil. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Dr. Zainah Fitria, volunteer tenaga medis di Rumah Sakit Khusus untuk COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Baik, saya akan kembali ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, tadi kita dengarkan juga dari Pak Haryadi sebetulnya ada harapan-harapan ya dari pengusaha-pengusaha untuk pemerintah, terutama masalah regulasinya agar lebih menyentuh esensinya lagi dari bisnis setiap yang dilakukan apa? Bagaimana tanggapannya? Menurut saya, San, ini ada 2 hal yang penting ya dalam soal kaitannya dengan usaha itu, pengusaha ya. Pertama soal modal gitu ya, modal itu memang harus diberikan satu insentif ya, stimulus yang bagus dari pemerintah supaya itu bisa tumbuh lagi, istilahnya bisa bergerak gitu. Yang keduanya tentu masalah cost kan. Selama ini kan pembiayaannya memang cukup berat karena dihadapkan oleh pandemik ini mau nggak mau harus membayar karyawan buruhnya yang sebagian masih bekerja, kemudian juga ada perawatan dengan alat-alatnya juga ya kan, termasuk perawatan dengan ini produknya sendiri gitu kan. Jadi menurut saya ini juga pemerintah harus memberikan juga kebijakan yang khusus pula di mana kemudian ada insentif yang di mana pengusaha itu bisa kelonggaran, misalnya termasuk dalam hal ini misalnya listrik gitu ya. Listrik itu kalau bisa ya dibebaskan dulu gitu ya. Kemudian juga pajak misalnya juga diberikan keringanan yang seringan-ringannya. Jadi karena dasarnya pada Kepres nomor 11 itu tentang kedaruratan kesehatan dan Kepres nomor 12 itu tentang COVID sebagai bencana nasional non alam. Betul. Nah itulah seharusnya pemerintah dasarnya itu kan ada juga namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 itu tentang pembiayaan terkait dengan pembiayaan anggaran selama COVID ini. Jadi menurut saya ini pemerintah bisa melakukan langkah-langkah secepatnya
memberikan stimulus kepada pengusaha, insentifnya itu betul-betul konkret, betul-betul ini. Nah, nanti juga harus ada melibatkan pihak-pihak lain karena ini anggaran-anggaran negara, terutama ya pemerintah itu tidak saja eksekutif tapi juga mungkin melibatkan KPK, BPK gitu, juga partisipasi masyarakat juga untuk saling mengawasi karena memang selama ini kan persoalan di kita ini begitu ada kebijakan insentif yang terjadi adalah lemahnya di dalam pengawasan, di dalam monitoring, evaluasi itu, monefnya itu. Nah, karena itu menurut saya ini menjadi hal yang sangat urgen sekali karena 3 bulan para pengusaha ini dihantam pandemik ini memang cukup meluluh lantakkan juga usahanya dan mereka sudah berdarah-darah. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih bertahan, tapi kalau yang kecil-kecil misalnya pengusaha perbelanjaan itu yang agak berat, misalnya bertahan kayak dengan kos terbatas juga. Iya, terbatas. Misalnya kayak Ramayana itu hampir PHK semua karyawannya. Nah, ini kan juga menjadi catatan tersendiri bagaimana pemerintah harus betul-betul memperhatikan. Nah, karena itu dari sisi aspek kebijakan publik kalau saya lebih mendorong kepada pemerintah buatlah kebijakan yang benar-benar memperhatikan kepentingan pengusaha ini. Karena ini pengusaha ini menjadi kunci daripada keberlangsungan perekonomian dan ini menjadi 3 hal kan setidaknya ada namanya kolaborasi antara pemerintah, kemudian di situ swasta ini adalah pengusaha, yang ketiganya adalah publik masyarakat. Nah, ketika ini saling bersinergi maka bisa itu ya, artinya pandemik ini akan berlalu dengan sendirinya sambil menunggu vaksinnya ditemukan karena kan kita juga mau nggak mau memang ini kan selama ini terjadi benturan, orang di publik selalu dibenturkan. Ada sebagian publik membenturkan antara ini kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi seolah-olah itu 2 hal yang berbeda padahal sejalan ini bisa dilakukan dengan cara apa, tentu kuncinya adalah dengan partisipasi publik yang baik. Nah, kalau bahasa ini kerennya itu adalah kebijakan namanya PSM, PSM itu peran serta masyarakat. Masyarakat itu yang sebenarnya termasuk nanti di dalam kesehatan, di dalam konteksnya konteks yang ditangani di Wisma Atlet tadi. Ini yang kunci juga itu karena itu persoalan ya. Saya kembali ke Pak Haryadi. Pak, tadi saya sempat tanyakan apa kira-kira saran yang akan diberikan kepada pemerintah mengenai regulasi begitu ya. Karena kita menyongsong new normal juga. Saya nggak tahu apakah new normal ini kabar baik bagi para pengusaha atau kabar yang biasa-biasa saja begitu Pak. Apa sarannya bagi pemerintah Pak? Ya, yang jelas dengan new normal ini kan berarti kita mulai melonggarkan ya dan mulai ada kegiatan ekonomi. Tentu kita menyambut dengan baik ya. Lepas daripada permasalahan penanganan COVID-nya sendiri yang memang banyak yang mesti dibenahi, tapi menurut pandangan kami melonggarkan kembali kegiatan ekonomi adalah pilihan yang paling rasional saat ini. Nah, kalau terkait dengan apa yang kami butuhkan, tadi kami sudah sampaikan di depan ya, ada 2 hal yang paling prinsip bagi kami, yaitu yang terkait dengan temuan bekerja, penyediaan temuan bekerja, dan itu adalah yang terkait dengan seluruh beban biaya yang saat ini merupakan porsi dari pemerintah yang mereka menagih ke kita ya, kewajiban-kewajiban kita kepada negara maupun juga ke BUMN itu bisa dilonggarkan. Gitu. Jadi kalau tidak itu susah karena memang kalau kita melihat skema stimulus yang ada dari 641 triliun itu relatif yang untuk saat hanya subsidi bunga masih yang 34,15 triliun itu yang paling dirasakan. Kalau yang terkait dengan PPH tadi kan sudah disampaikan ya, seperti misalnya contoh PPH 25 itu diberikan diskon 30%. Kita tetap harus bayar tiap bulannya 70%. Nah, kenyataannya banyak sektor itu yang udah pasti rugi, Mas. Ya kalau dia rugi kan harusnya dia tidak perlu bayar PPH 25 di akhir karena PPH itu dari profit yang didapatkan oleh pengusaha ya. Ini kan ada profitnya kan, kalau nggak ada profitnya kan gimana bayar? Tapi kita harus tetap membayar 70% dari kinerja tahun lalu. Kalau tahun lalu kita untung ambil kata 1,2 miliar lah, berarti kita bulanannya kan harus bayar 100 juta tuh berdasarkan kinerja tahun lalu. Nah, sekarang di diskon 30%, jadi tetap kita harus bayar 70%. Padahal di ujung nanti itu rugi gitu loh, Mas. Jadi kan kita tetap keluar uang, cash flow-nya kan tetap keluar. Nah, ini yang kita minta untuk ditinjau ulang. Itu di luar daripada tadi ya cerita tentang listrik, gas, dan juga misalnya PBB. PBB ini juga yang terkait dengan daerah juga menurut saya juga perlu ada pelonggaran. Baik, agak lucu juga Pak ya di saat PPH masih dibayarkan sementara pengusaha banyak yang merugi begitu ya. Baik, 70%. Baik. Itu menjadi masalah. Ya, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini.
Kita seperti dilumpuhkan, tidak sedikit korban berjatuhan. Namun, kita bisa menghadapinya. Kita bisa melawannya dan memenangkannya. PMI selalu membantu agar kita pulih kembali. Bersama, kita kembalikan senyum Indonesia. Mari bantu sesama. Berjalan di tengah pandemi, inilah yang sedang kami bahas di Dialog Indonesia Bicara untuk hari ini di waktu yang sangat terbatas. Namun kita berada di segmen terakhir, kami ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama tentu saya ingin ke Pak Haryadi. Pak Haryadi masih bersama kami? Ya, masih Mas. Terakhir Pak, apa yang menjadi komitmen dari pengusaha untuk bisa memasuki era new normal ini? Seperti apa begitu Pak kesiapan dari para pengusaha ini Pak? Kalau dari kami, insya Allah kita siap ya, karena Ya. kita juga kemarin waktu test case di PSBB, ada 17.000 perusahaan industri yang mendapatkan izin dan berjalan dengan baik, karena kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah kami berharap intinya adalah seluruh lapisan masyarakat, kita harus bersama-sama disiplin untuk mengawal, menerapkan protokol kesehatan ini dengan baik ya, karena kalau sampai nanti ini ada lonjakan lagi, tentunya akan rugi kita semua. Dan kita memulai lagi dari nol lagi, terpaksa harus dilakukan PSBB lagi. Dan ini sangat tidak kita harapkan. Jadi kuncinya adalah kepada kebersamaan kita semua, sama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik, komitmen dan disiplin begitu ya Pak ya? Ya. Ya, berikutnya kami akan ke Dr. Zainah yang kembali tersambung melalui sambungan telepon. Dr. Zainah? Ya, halo. Ya, terakhir dok, apa yang menjadi saran atau imbauan bagi masyarakat kita karena saat ini kita tengah menuju new normal, apa imbauannya bagi masyarakat, dokter? Ya, jadi yang harus sama-sama kita sadari bahwa kita masih dalam situasi wabah ya. Jadi masih harus melakukan pencegahan sedini mungkin dengan menghindari keramaian, kalau bisa tetap stay di rumah, keluar jika memang perlu, dan harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi potensi penularan ini masih ada dan tinggi, dan dibalikkan lagi ke kita semua. Jika kita tidak disiplin, tidak mengikuti protokol kesehatan, dan setiap pelonggaran itu mempunyai risiko penularan yang sangat tinggi sekali. Harapannya adalah agar Indonesia bisa semakin sehat, semakin disiplin, semakin mawas diri kitanya, semakin aware dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Baik, intinya disiplin gitu ya? Disiplin intinya adalah disiplin bagi diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan. Ya, betul. Baik. Pak Trubus, terakhir di tengah kondisi yang saat ini mungkin belum cukup membaik ya, kita menuju new normal. Apa yang perlu kita garis bawahi, kita bold gitu, apa yang perlu kita perhatikan? Iya, sangat perhatikan adalah kedisiplinan masyarakat ini kuncinya, karena kesadaran masyarakat. Karena itu buat yang paling penting adalah penegakan hukumnya. Itu penegakan hukum, terutama untuk Pergub 47 untuk DKI Jakarta, itu ada Pergub yang mengenai sanksi PSBB. Itu harus diterapkan, karena apa? Karena persoalannya kesadaran masyarakat, kedisiplinan masyarakat sangat tergantung kepada penegakan hukum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintah itu selalu melakukan monitoring evaluasi secara ketat, sehingga nanti transisi menuju normal ini betul-betul bisa berjalan efektif. Nah, yang lain, yang ketiganya menurut saya paling kunci sekali adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam arti misalnya untuk pengusaha nanti harus diberikan kebijakan yang sifatnya insentif-insentif yang justru bisa menghidupkan perekonomian. Kemudian untuk masyarakat sendiri adalah diberdayakan supaya masyarakat tidak lagi dihadapkan oleh situasi frustasi, situasi panik, situasi galau gitu ya, sehingga diberikan hal-hal yang sifatnya sifatnya memberi rasa harapan optimisme menghadapi masa depan lah kira-kira gitu normal. Dan ini yang penting bagi saya. Nah, kemudian yang terakhir menurut saya pemerintah
sekali lagi harus melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Jangan ada yang kontradiksi begitu. Kontradiksi, jangan lagi masyarakat dibikin bingung, masyarakat dibikin sesuatu yang tidak jelas mau kemana arahnya. Betul. Nah, untuk itu saya minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan para pembantunya membuat kebijakan jangan lagi ekosektoral, semuanya bersama. Kemudian pemerintah daerah juga seperti itu, jangan kemudian karena ingin melanjutkan kepentingan untuk pilkada, kemudian COVID ini menjadi hal-hal yang sifatnya jadi banyak corong yang kita dengar begitu ya. Menurut saya ini di situ aja kuncinya ya. Terima kasih Pak Trubus Rardiansyah, analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti sudah bergabung malam hari ini. Dan juga terima kasih Dr. Zainah Fitria sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan juga tadi kita sudah berbincang bersama Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum APindo dan juga PHRI. Besar harapan kami adalah masyarakat yang menjadi kunci dari pemutusan pandemi COVID-19 ini bisa disiplin bagi diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Demikian Dialog Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial, sampai jumpa.